Kembali lagi bersama saya Ahmad Sarkawi di channel Ahmad Sarkawi, di channel saya tentunya. Kali ini aku ingin berbagi konten sih, karena kan di Ramadan kali ini banyak banget ide konten yang nggak terrealisasikan dan banyak banget ide konten yang agak susah aku pikirin. Sebelumnya kan aku sudah posting, sudah upload beberapa episode, walaupun sebagian sudah nonton di episode Ramadan Inspiration Talk di Inspiration Podcast ataupun di Woman Inspiration. Kalau itu sih itu kategori konten konten wajib sih menurut aku, karena itu kan spesial Ramadan, tapi belum pasti apakah konten itu bakalan dilanjutkan ke depannya atau tidak, karena tergantung nanti moodnya aku gitu. Kalau sekarang sih aku mau nyari konten yang lebih beda lagi, dan aku nanti mau fokus ke konten traveling juga. Kalau seumpamanya pun podcast itu tetap jalan, aku bakalan upload sekali seminggu, karena susah banget ya, walaupun perdana susah banget, apalagi kita mau buat 3 kali seminggu itu susah banget. Bukan susah sih, nggak boleh dibilang susah, karena menurut aku mungkin karena permulaan atau perdana gitu, jadi makanya banyak kakunya gitu, banyak kekurangannya. Apalagi sebelumnya mohon maaf diundur-undur gitu ya kan, episodenya yang seharusnya tanggal segitu akhirnya tayang diundur ke belakang gitu atau gimana. Kali ini untuk menutupi kesalahan seperti itu, jadi aku memilih untuk buat konten bebas. Jadi konten bebas ini bakalan aku upload itu setelah nanti penayangan Ramadan Inspiration Talk yang diadakan 3 kali seminggu gitu di channel aku. Tapi kalau seumpamanya pun tidak tayang, bisa digantikan dengan ini gitu, di konten seperti ini. Dan jam penayangannya pun bisa dikasih tahu gitu. Cuman untuk selanjutnya kedepannya jam penayangan aku nggak ngasih tahu, karena kalau dikasih tahu nanti bakalan orang menunggu banget, jadi orang berharap banget bakalan gitu. Tapi kalau seumpamanya nanti dia dibuat podcast sekali seminggu, itu baru enak banget nguploadnya gitu dan menyelesaikannya. Jadi konten kali ini ditemani sama air madu. Ini air madu ini bukan teh manis ya, ini air madu. Memang warnanya kayak teh manis, tapi ini air madu. Aku campur air hangat dengan madu. Dan buat kalian yang sedang berpuasa atau sedang sedang mengikuti Ramadan, kalian bisa mencoba ini untuk sebagai stamina kalian. Kalian bisa minum setelah berbuka atau sebelum mau tidur atau pas sahur, biar nanti stamina kalian selama setengah harian atau seharian itu tetap terjaga, karena madu itu adalah salah satu obat atau salah satu penawar kesehatan paling terbaik di dunia setelah air bersih tentunya, misalnya air minum gitu ya kan, itu ditambah dengan doa-doa masing-masing gitu dia. Dan aku minum madu dulu. Oke, selanjutnya konten kali ini aku bakalan membahas tentang yang berkaitan dengan negeri ginseng. Kalau kalian sudah tahu negeri ginseng itu apa, pasti kalian bisa sebut itu negara dari mana, bisa kalian komentar di bawah. Negeri ginseng ini yang aku bahas itu, kenapa sih awalnya aku bisa suka sama negeri ginseng, Korea Selatan ya kan. Kenapa aku suka dengan yang berbau-bau berkaitan dengan Korea? Kenapa sih bisa suka? Sebenarnya awalnya itu panjang banget ceritanya ini, cuman kita singkat-singkat aja, padat-padat aja. Awalnya itu dulu aku sempat mikir Korea itu ada lebaynya, sama seperti pikiran kalian sekarang yang nggak suka Korea. Dulu aku mikirnya itu Korea itu lebay banget, alay banget, terus enggak seru banget, enggak ngeh banget gitu. Dan pokoknya Korea itu kayak Cina, apaan sih itu kan, jijik amat, geli amat gitu. Jadi dulu aku menganggap Korea seperti itu sejak aku kecil sampai tahun 2018 itu aku anggap Korea seperti itu, karena aku tidak pernah menyentuh yang namanya tentang berbau-bau Korea. Jadi kok bisa gini ceritanya.
Awalnya kan waktu itu aku kan SMA di pesantren, jadi aku nggak usah disebutkan pesantren dari mana. Jadi dulu aku sempat mengcopy file di sebuah flash disk itu drama Korea yang ongoing, episodenya cuma 16 atau 20 episode mungkin kalau nggak salah. Judulnya waktu itu High School of On. Kalian bisa cek posternya di sini. Drakor itu dulu itu aku tidak ada niat ingin copy, cuman kagetnya guru aku tiba-tiba mengcopy ketika aku minta film gitu untuk ditonton di rumah. Tiba-tiba dia itu terkopinya ke flash diskku itu loh, gitu loh, terkopi. Aku pun nggak tahu ya kan, aku itu nggak tahu itu apakah film atau drakor apa gitu, nggak tahu. Jadi ambil flash disk itu, terus ya udah bawa pulang ke kampung kan, namanya asrama ya kan, harus ke kampung gitu. Jadi dibawa ke kampung, aku nonton, ternyata itu Korea. Dulu tuh aku nggak tahu itu Korea, tapi pas aku nonton itu Korea. Jadi aku bertanya-tanya, ini tentang apa sih ceritanya, kok dimasukkan gitu. Aku pun penasaran, karena aku orangnya memang penasaran banget. Jadi itu tentang Korea, jadi aku tonton yang satu itu aja. Sebelumnya nggak ada yang aku tonton, cuman yang satu itu perdana. Itu pun di tahun 2015. Jadi di 2015 itu aku tonton yang berjudul High School of On. Aku nggak tahu siapa itu case-nya, tapi ceritanya aku tahu. Dia itu tentang malaikat yang jadi manusia, tapi kehidupan di sekolah gitu. Dan dia ini malaikat yang cukup pintar banget diceritakan di sini gitu. Segala apapun yang terjadi di dunia itu, ilmu pengetahuan, wawasan yang di dunia itu dia tahu gitu, dari kecil sampai yang dari paling besar gitu. Dan aku tonton episode 1 sampai episode 20. Itu tontonnya pun tidak semua episode gitu. Aku nontonnya hari ini tuh 2, besok 3, besok 2 gitu. Dia karena dia ongoing gitu loh. Jadi dia karena ongoing, jadi aku nontonnya itu tidak sekaligus gitu, dan tidak ada skip waktu itu. Jadi nonton, ikuti ceritanya, karena tentang sekolahan juga, agak menarik juga. Jadi aku tonton. Setelah aku tonton, wow, lumayan ya gitu. Jadi tonton, habis itu tidak. Karena gimana ya, aku kan paling suka sama film itu nggak sampai berkali-kali gitu loh. Maksudnya satu film itu, contohnya film Surga yang Tadi Rindukan, atau film Train to Busan, atau film yang lain-lain gitu. Itu cuman udah satu kali itu doang nontonnya gitu. Kecuali kalau film itu yang memang benar-benar hidup aku banget gitu, terasa kayak filmnya itu aku banget. Nah itu baru aku sering sampai kulik habis film itu gitu, nonton habis. Tapi kalau seumpamanya nggak aku banget, itu nggak nonton gitu contohnya. Terus High School of On ini aku tonton karena dia ongoing episode sampai habis. Aku tonton yaudah sampai ending, akhirnya nggak sampai seminggu aku udah selesai. Jadi itu drakor beres, nggak ada aku tonton. Mulai dari situ aku nggak nonton drama Korea lagi gitu, karena menurut aku udah ceritanya cukup bagus, tapi orangnya enggak gitu, aktor aktrisnya enggak, peran utamanya enggak, udah cuma sampai gitu doang gitu. Karena ceritanya aja yang bagus, konfliknya aja udah sampai situ gitu. Dari situlah aku kelas 2 SMA semester 2 yang tidak menyukai drakor, maksudnya tidak nonton drakor lagi semenjak itu gitu kan. Dan adik aku pun penasaran dan akhirnya dia nonton gitu. Dia minjam laptop aku, dia nonton, akhirnya dia nonton. Semenjak itulah mungkin dia suka Korea, dan dia sering menggonta-ganti channel di rumah kami di sini, yaitu di televisi. Kemarin pun sempat itu di Descendant of the Sun di tahun 2016, itu yang lagi hitsnya sama Goblin, The Land of the God itu ya, lupa aku judul panjangnya itu. Goblin lah singkatannya. Jadi Goblin sama Descendant of the Sun itu kan dia sangat tenar pada masanya, yaitu di tahun 2016. Jadi aku pas mereka nonton, aku sering gonta-ganti channelnya, saking apa sih Korea banget gitu, nggak usah lah Korea gitu. Jadi lumayan sering berantem sih gara-gara itu, karena aku orangnya memang suka film yang berbau-bau fantasi, thriller, terus yang berbau drama, tapi bukan drama yang dari Korea gitu loh, tapi dari luar negeri lain. Contohnya dari Eropa, dari Amerika, ataupun dari Jerman mungkin gitu, atau di Indonesia film-film film-film Nusantara gitu.
atau film Malaysia gitu dulu gitu. Tapi ternyata kata-kata itu buat aku memakan kata-kata aku sendiri gitu loh. Maksudnya kena batunya, istilahnya kena getahnya di tahun 2018. Itu 3,5 tahun lah jaraknya dari 2015, awal 2015 ke pertengahan 2018. Bayangkan lah itu, wow, 3,5 tahun. Dan di 3,5 tahun itu aku tidak ada yang mikir tentang Korea gitu ya kan. Jadi ganggu adek lah, dia kalau suka Korea, dia nonton Korea, ganggu gitu. Dan akhirnya dia suka, dan pada akhirnya dia sampai sekarang dia suka K-pop gitu, yang dimana dia suka grup boy band katanya itu yang EXO, NCT apalah gitu. Dan aku pun taunya itu karena dia sering muta-muta musik-musik itu dulu. Tapi setelah aku 2018 Agustus, ketika aku di kampung pendidikan aku, atau kampung aku menempuh pendidikan, yaitu di Kota Padang, Sumatera Barat. Di sana aku penasaran banget, karena aku kan di kosan itu sendiri kan, dan aku juga penasaran, ada promo-promo film gitu loh di sosial media Instagram. Jadi ternyata ada drama Korea gitu. Jadi antara penasaran sama nggak penasaran, antara percaya atau nggak percaya bahwa Korea itu bagus gitu. Dan ternyata aku mikirnya itu nonton aja kali ya daripada penasaran gitu. Jadi aku tonton dan aku tonton 1 episode aja itu aku udah buat ngakak. Belum lagi teknik produksinya yang smooth banget, belum lagi scoring musiknya yang memang jiwa feelnya itu dapat banget, kerasa banget. Belum lagi ceritanya yang plot twist, bukan ala sinetron yang sering dibilang 1000-an episode lah apalah gitu kan. Tapi ini drama Korea dia cuma 16-20 episode, tapi singkat gitu loh. Seolah-olah 16 episode ini itu kayak part 1 dan part 2 nya film layar lebar, kayak gitulah. Bayangkan lah itu, saking panjangnya ceritanya dan singkatnya ceritanya yang dipadatkan jadi satu layar lebar, gitulah contohnya gitu loh. Dan setelah aku tonton 1 episode aja ngakak, dari awal opening drama itu sampai closing drama itu, dan akhirnya kena lah virus itu, dan sampai episode 16 masih tetap ngakak sih. Belum lagi yang soundtracknya, waduh, nauzubillah, membuat hati awak meleleh. Kadang gimana ya, musiknya itu loh yang buat enak gitu, yang buat kadang kita melihat musiknya itu kan, musik-musik Asia itu kadang kita banyak yang tidak sesuai rasa kita sendiri. Tapi kalau ini ada rasa tersendirinya, jadi aku pun merasakan ada di situ soundtracknya gitu, di warna di situ gitu. Dan pada akhirnya aku tonton. Semenjak itulah aku nonton sebelumnya judul yang pertama kali aku tonton setelah High School of On itu di tahun 2018, ini dia. Itu kolaborasi antara Park Seo Joon dan Park Min Young. Jadi itu kenapa aku baru tahu itu aktor dan aktrisnya. Itu karena aku sempat ngelihat ngelihat ketenaran filmnya gitu, siapa aktornya, siapa aktrisnya. Dia aku kilas balik gimana sih gitu. Dan pada akhirnya setelah aku kilas balik, oh ternyata gini ceritanya, ini sutradaranya ini, teknik produksinya gini, behind the scene-nya kayak gini, dan latarnya gini, alur ceritanya gini, dan konfliknya gini gitu, soundtracknya juga gini. Jadi aku kilas balik. Suatu saat kan aku juga pengen buat film kan, pengen buat skenario, pengen buat cerita, pengen buat apalah gitu nanti untuk menghasilkan film yang kayak gitu. Dan pada akhirnya setelah aku kilas balik, wow, ini ternyata stripping kualitas layar lebar yang perlu ditingkatkan gitu di setiap negara. Bukan hanya di Korea saja, tapi di setiap negara harus buat seperti ini gitu. Tapi dengan rasanya sendiri, dengan nuansanya sendiri, dengan sesuai dengan budayanya sendiri gitu. Bukan meniru What's Wrong with Secretary Kim versi Indonesia, jangan gitu loh. Maksudnya cari ke inspirasi lain, tapi dengan teknik produksi yang seperti itu gitu dia sih. Itulah aku suka Korea, drama-drama yang berkaitan dengan Korea atau film-film Korea, mau itu apapun genrenya aku suka banget. Terus
Selain itu teknik produksinya pun smooth banget, aku suka. Scoring musiknya, backsoundnya, terus dia backsoundnya tuh nggak lebay, dia pada posisinya gitu, dan tidak ada yang dilebih-lebihkan, ditanggung-tanggungkan gitu. Malah dia banyak memberi referensi buat kita teknik produksi stripping seperti apa yang paling bagus gitu loh. Maksudnya bukan hanya layar lebar aja, tapi stripping pun harus bagus biar orang yang di rumah menikmatinya itu, contohnya yang menikmati sinetron, lebih enak nontonnya, banyak wawasan perjalanan hidup yang didapat gitu. Dan akhirnya aku nonton dari situ. Setelah nonton dari situ, aku pun mulai mencari tahu sih apa sih drama Korea yang paling terbaik lagi, apa lagi sampai The Scandal of the Sun, Goblin, Two Cops, Tunnel, terus Dokter Romantic yang baru-baru ini, Memories juga, terus Crash Landing on You, terus apa lagi ya, aduh apa lagi judulnya itu, pokoknya banyak lah yang bagus-bagus dramanya. Semuanya tuh aku tonton, tapi nggak semua drakor sih, aku orangnya milih gitu, drakor mana yang cocok sama aku. Biasanya aku sukanya itu yang thriller, yang action, dan sekolahan gitu, karena itu lebih terasa banget. Atau yang realita, aku suka banget yang realita, biar kerasa banget feelnya kita, apa yang kita rasakan pada saat ini gitu. Dan semenjak itulah sampai sekarang aku suka Korea, berbau-bau Korea. Nah, selain itu musiknya pun jauh lebih bagus, lebih berkualitas gitu, dan penggarapan musiknya pun lumayan lah menurut aku, sesuai dengan rasa aku banget. Terus teknik produksinya pun tadi sudah aku sebutkan. Latarnya nggak pernah membosankan, karena nggak di situ aja dibolak-balik, nggak kayak sinetron di TV sebelah. Jadi begitu, karena aku lihat ini orang ini tuh kualitas stripping versi layar lebar. Jadi makanya aku mikir, oh gini ya Korea itu gitu, oh negaranya gini, aktornya gini, aktrisnya gini, orangnya gini, budayanya gini. Jadi aku kulik habis, terus musiknya pun gitu, dan pada akhirnya aku pun tahu kenapa orang bisa suka sama Korea. Nah, ini ternyata jawabannya begitu dia. Jadi buat kalian bagi yang nggak suka tentang kehidupan di Korea, atau semua yang berkaitan tentang Korea, hati-hati loh, hati-hati, karena nanti bakalan kena getah sendiri. Contohnya kayak abang ini yang sedang ngomong ini. Atau nanti banyak juga aktor aktris Indonesia yang kayak gitu deh, sama sih, di posisi mereka juga sama kayak aku gitu. Awalnya nggak suka, awalnya benci, awalnya jijik, awalnya melihat Korea itu alay, tapi akhirnya tahu bahwa Korea itu segitu bagusnya begitu. Dan drama Korea yang terakhir aku nonton lagi sekarang ini, lagi hits, lagi viral, yang budaya kita banget, yang problem solvingnya itu sama dengan kita banget di Nusantara, yaitu The World of the Married. Jadi The World of the Married ini tuh diadaptasi dari Dr. Foster, yang serial Inggris terbaik di Eropa gitu, yang disiarkan oleh BBC TV. Jadi itu menceritakan tentang dunia pernikahan lah. Dunia pernikahan seperti apa? Hanya nonton. Aku nggak mau review di sini dan nggak mau ngasih tahu, karena bakalan banyak plot twist dan spoiler, nanti bakalan terkejut-kejut yang kalian buat. Kalian nonton nantinya gitu. Jadi aku nggak bakal ngasih tahu gitu. Dan ya lumayan lah, sama bagusnya kayak drama-drama Korea sebelumnya, dan aku pun enjoy nontonnya. Jadi hidup gitu, terasa drama Korea ini hidup depan mata kita langsung gitu. Jadi kita terbawa suasana gitu dia. Jadi buat kalian, mungkin kalau seumpamanya ada waktu lagi, aku bakal membahas sih apa perbedaan teknik produksi drama Korea sama teknik produksi serial drama negara lainnya gitu. Kenapa kok bisa disukai orang? Apa sih yang membuat orang jatuh cinta? Apa sih yang membuat orang jatuh hati? Apa sih yang membuat orang terinspirasi ke sana? Dan apa sih rahasianya semua gitu? Dan nanti bakalan aku bongkar juga, tapi aku bakalan kulik habis dulu itu di
sesi selanjutnya nanti di suatu saat aku bakal bahas, tapi nggak sekarang, mungkin dalam waktu yang cukup panjang, tapi nggak sekarang gitu. Mungkin bisa jadi mungkin besok, tapi bisa jadi mungkin bulan depan atau 2 bulan ke depan begitu. Jadi kita nanti bakalan jeda. Dan buat kalian bagi yang nggak suka Korea, coba tonton. Aku tidak memaksakan, hanya menyarankan. Jadi coba tonton dan ikuti, tapi jangan sampai fanatik gitu. Kalau sampai fanatik nanti dia bakalan menuhankan Korea. Aku nggak sampai segitunya, aku cuman suka teknik produksi mereka, acting mereka bagus banget, hidup itu udah sampai situ aja. Jadi nggak sampai kita suka nggak sampai kita menuhankan mereka ataupun mengidolakan mereka. Idola aku hanya satu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah itu doang. Jadi selain itu nggak ada lagi. Jadi cukup sekian dulu tentang dunia negeri ginseng atau dunia Korea. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya, obrolan santai selanjutnya, dan semoga kalian bisa menikmati obrolan ini, dan semoga kalian bisa menikmati pengalaman ini, dan jangan bertanya-tanya lagi apa penyebabnya aku suka Korea. Ini banyak banget itu yang nanya, kok bisa gitu. Jadi udah, ini aja. Inilah awalnya dan ini akhirnya. Oke? Dan buat kalian kalau mau pengen nonton drama Korea, banyak aplikasi streaming yang ada di Play Store. Kalian bisa download di HP kalian masing-masing. Bisa di Netflix, bisa di Viu, bisa juga di Netflix, dan bisa juga di Maxstream. Jadi banyak banget drama Korea di sana yang sudah dibuat. Atau kalian juga bisa download ataupun bisa nonton di aplikasi streaming legal di WeTV Indonesia dan di Viki TV dan beberapa aplikasi streaming yang belum aku sebutkan di situ. Di sana kalian bisa nonton drama Korea yang super lengkap. Subtitlenya pun sudah ada, mau subtitle Indonesia, mau subtitle Inggris, dan episodenya pun juga semua lengkap dari drama 2000-an 90-an sampai sekarang gitu. Jadi tentunya dengan mengaktifkan akun masing-masing itu dia. Jadi sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Semoga kalian bisa terinspirasi dengan pembicaraan ini dan bisa mencoba suka sama drama Korea. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.